Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, kelas 2D Pendidikan Ekonomi. NIM 1191062365. Baiklah, saya di sini mengerjakan tugas mata kuliah kewarganegaraan, materi tentang otonomi daerah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang otonomi daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah itu berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos itu berarti sendiri dan namos itu berarti undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus. Yang kedua, tentang asas-asas dan prinsip pemerintahan daerah. Otonomi daerah membawa asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertamanya, yang hanya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang ketiga, yang ke-B-nya, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah, kabupaten, dan kota. Yang C-nya, asas pembantu yang dapat dilaksanakan di daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Yang ketiga itu tentang tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah ini terbagi dengan 5 tujuan. Tujuan yang A, distribusi regional yang merata dan adil. Yang B, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Yang ke-C, adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang ke-D-nya, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang ke-E-nya, mendorong perbedaan masyarakat. Yang berikutnya itu poin yang keempatnya adalah tentang hak dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut. Haknya itu terdapat 5 poin. Yang A-nya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang B-nya, memilih pemimpin daerah. Yang C-nya, mengelola aparat daerah. Yang ke-D-nya, mengelola kekayaan aparat daerah. Yang ke-E-nya, yaitu tentang memungut pajak daerah dan distribusi daerah. Banyak lagi hak-hak lainnya tentang otonomi daerah. Cuman 5 poin itu saja yang cukup saya sampaikan dulu. Dan yang poin kelima tentang kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 terdapat kewajiban yang dimiliki daerah. Itu ada 5 poin. Yang A-nya, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan negara NKRI. Yang ke-B-nya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ke-C-nya, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang ke-D-nya, mewujudkan keadilan dan peraturan. Yang ke-E-nya, meningkatkan pelayanan daerah pendidikan. Yang poin ke-6 itu nilai dasar otonomi daerah dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat 2 nilai dasar otonomi daerah, yaitu yang pertamanya itu nilai A-nya itu nilai unitaris. Nilai unitaris ini adalah nilai yang menunjukkan bahwa meskipun ada otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Indonesia,
Hak negara kesatuan tidak ada daerah atau wilayah di bawah pemerintahan. Di Indonesia yang bersifat negatif artinya Indonesia tetap merupakan negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat yang dalam sistem ditentukan oleh pemilu. Yang keduanya itu nilai dasar desentralisasi teritorial. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 1945, hasil amandemen yang menjadi konstitusi negara Indonesia saat ini tentang otonomi daerah, maka pelaksanaan atau pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus berdasarkan asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi, bukan merupakan pelimpahan semua tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah. Demikianlah tentang penjelasan mengenai tentang otonomi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.